Diceraikan di usia muda karena dianggap tak lagi menarik, Arumi hanya mampu menangis dalam gelap sambil memeluk bayinya yang lapar. Dunia mencibirnya sebagai janda tanpa arah, tapi tak satu pun tahu dari dapur sempit dan luka yang belum sembuh. Ia membangun dirinya menjadi sosok yang bahkan tak berani mereka remehkan lagi. Dan ketika pria-pria datang berlutut, termasuk sang mantan suami yang memohon untuk kembali, Arumi hanya tersenyum. Tapi siapa sangka, justru pada titik tertingginya, ia harus memilih membuka hati kembali atau berdiri sendiri dengan segala luka dan kejayaan yang telah ia raih. Arumi, kamu masih muda. Kamu cantik. Tapi setelah jati ibu, aku nggak tahu kamu jati beda. Aku nggak merasa tertarik lagi. Kalimat itu menghantam telinga Arumi seperti petir menyambar di siang bolong. Tubuhnya yang masih lemas pasca melahirkan sebulan lalu, kini gemetar menahan luka baru yang jauh lebih menyakitkan. Suaminya sendiri, Galang, meminta cerai. Cinta yang cepat berubah. Semua wanita iri pada pernikahan mereka. Rumah mewah, liburan ke luar negeri, hadiah-hadiah mahal yang dipamerkan di Instagram. Arumi, gadis sederhana yang dinikahi pria kaya dari Jakarta, seperti hidup dalam dongeng. Dan kini, setelah anak mereka lahir, Galang justru bilang ia tak punya rasa lagi. Dulu, Galang mencintainya seperti dunia tak berujung. Tapi dongeng itu cepat berubah jadi mimpi buruk. Sejak hamil, Galang mulai dingin, pulang larut malam. Tak pernah menemani Arumi kontrol ke dokter. Ia membawa bayinya yang masih merah, tanpa kendaraan pribadi, tanpa tabungan, tanpa arah. Aku merasa, kamu terlalu fokus jati ibu. Aku butuh pasangan, bukan cuma ibu dari anakku. Ditendang dari rumah sendiri. 2 hari setelah percakapan itu, Arumi benar-benar diusir dari rumah yang dulu ia rawat dengan tangannya sendiri. Orang tuanya pun sudah tiada. Adik satu-satunya tinggal di luar negeri. Satu-satunya tempat ia bisa pulang hanyalah kontrakan kecil peninggalan almarhum neneknya di pinggiran kota Bogor. Kehidupan baru yang jauh dari kemewahan. Sekarang ia harus mencuci popok sendiri, menimba air sumur, dan menahan lapar karena hanya ada 2 bungkus mie instan di rak dapur. Hari-hari selanjutnya adalah tamparan paling brutal bagi Arumi. Dulu ia hanya perlu memencet bel untuk minta pembantu membuatkan teh. Tangis bayinya sering terdengar bersamaan dengan tangisnya sendiri di kamar mandi. Tapi Arumi tak punya pilihan. Ia harus bertahan. Untuk kamu, nak, mama janji kita akan keluar dari sini. Kita akan hidup lebih baik, walau tanpa ayahmu. Sekarang ia dianggap tak berguna hanya karena status janda. Cibiran dari sekitar tak hanya kesusahan ekonomi, Arumi juga harus menelan pahitnya cibiran tetangga. Oh, itu yang janda muda. Baru melahirkan, udah ditinggal suami. Pasti nggak bisa ngurus diri. Cantik sih, tapi nggak tahu cara nyenangin suami. Tuh, kalimat itu ia dengar saat membeli sayur. Pedagang pun kerap meledeknya. Lagi sendiri, Mbak, suaminya kemana? Ya, suami udah bosen ya, Bu. Arumi hanya tersenyum getir. Dulu ia dilayani dan disanjung. Keputusan di tengah luka. Malam itu, Arumi menatap cermin tua di kamarnya. Wajahnya masih cantik meski sedikit pucat dan lelah. Ia menyentuh pipinya sendiri, lalu berkata pada bayangannya, kalau dunia menganggap aku nggak berharga karena statusku, maka aku akan bangun lagi. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Dan untuk anakku. Esok harinya, Arumi mulai mencatat di buku bekas, jual baju bekas online. Titip camilan buatan sendiri ke warung depan, buka jasa pengetikan atau desain kecil-kecilan. Ia tak tahu akan berhasil atau tidak. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan kalah. Dapur kontrakan sempit itu hanya seluas 3 langkah. Kompor 1 tungku, panci tua, dan rak kayu yang mulai lapuk jadi saksi bisu perjuangan Arumi. Tapi di sanalah, di tengah udara pengap dan dinding yang mulai mengelupas, sebuah usaha kecil lahir dari keterpaksaan dan tekad. Dari cemilan keharapan dengan resep warisan neneknya, ia membuat kue kering sederhana yang dulu selalu laris saat lebaran. Hari pertama, Arumi hanya punya uang Rp20.000. Ia beli bahan seadanya, tepung terigu, gula, minyak, dan sedikit keju parut. Ia menatanya rapi dalam toples plastik bening bekas,
memberi label tulisan tangan, "Kue Arumi Fresh Homemade," lalu berjalan keliling ke warung-warung sekitar kontrakan. "Bu, boleh saya titip jual kue?" Untungnya ibu ambil setengah, saya nggak apa-apa. Banyak yang menolak, beberapa mencibir. "Nggak laku, Dek, udah banyak yang jualan begituan." Entah siapa yang beli, tapi warung itu minta tambah 3 toples lagi. Wah, janda sekarang pada usaha juga, ya. Di siang hari ia keliling menawarkan kue. Malamnya ia menerima jasa pengetikan dari mahasiswa tetangga. Saat anaknya tidur, ia menyelinap ke dapur, mengaduk adonan dengan tangan yang sudah mulai kapalan. Namun, satu warung bersedia, dan esok harinya, kue itu habis. Tak tidur demi bertahan sejak itu, Arumi mulai bangun lebih pagi dan tidur lebih larut. Setiap rupiah disimpan rapi di kotak kecil. Uang hasil jualan tak pernah ia pakai untuk beli hal mewah, hanya untuk membeli bahan lagi dan susu anaknya. Dalam isak tangis ada malam di mana tubuh Arumi begitu lelah hingga ia tertidur sambil duduk, dengan tangan masih memegang sendok kayu dan muka belepotan tepung. Dan ada malam di mana ia hanya bisa menangis diam-diam melihat tetangga menggelar pesta ulang tahun mewah untuk anak mereka. Sementara ia hanya bisa menyalakan lilin kecil sambil menyanyikan lagu ulang tahun sendirian untuk bayinya. Namun, di tengah air mata itu, ada satu doa yang tak pernah ia lewatkan. Dalam 2 hari, DM Arumi meledak. Banyak orang menanyakan pesanan. Ada yang minta 1 toples, ada pula yang minta 15. Ya Allah, kalau memang aku ditinggalkan agar bisa berdiri sendiri, maka beri aku kekuatan. Jangan buat anakku kelaparan. Itu saja. Bertemu dengan peluang tak disangka. Suatu hari, seorang ibu muda bernama Nadia, yang juga pelanggan warung, membeli kuenya dan tak sengaja membagikannya di Instagram Story. Ia menulis, ia membayar mereka dari hasil bersih jualannya, walau kecil. Kuenya enak banget, nggak nyangka buatan homemade. Kasihan loh, ini yang jual janda muda. Ayo dukung. Story itu sederhana, tapi ternyata viral di lingkaran followersnya. Arumi panik. Ia hanya punya 1 kompor. Ya Allah, aku mau nyerah. Tapi ternyata pintu kecil ini kau bukakan. Kebangkitan yang masih lelah Arumi mulai merekrut 2 tetangga yang awalnya mencibir Bu Siti dan Neni untuk membantu. "Kita nggak kaya, tapi kita bisa sama-sama jalanin ini. Aku nggak minta dikasihani, cuma minta dukungan." Keduanya menangis saat Arumi berkata itu, karena mereka menyadari wanita yang dulu dianggap lemah, kini berdiri paling tegak di antara mereka. Sabtu pagi yang cerah itu, Arumi melangkah ke Ola Kelurahan dengan degup jantung tak beraturan. Hari ini ia diundang untuk mengisi sesi bazar kecil dalam acara rutin bulanan komunitas PKK, bukan undangan resmi, hanya permintaan dari Bu Rini, istri ketua RT. Yang kasihan karena Arumi rajin promosi online dan titip jualan kemana-mana. "Coba aja datang, Mi. Siapa tahu ada yang pesan banyak," begitu kata Bu Rini. Ia berdiri di meja kecil paling pojok, mencoba tersenyum pada siapapun yang lewat. Dengan mengenakan gamis abu-abu sederhana dan sedikit bedak di wajah, Arumi membawa 2 tas besar berisi toples kuenya. Dari senyum kecibiran, melainkan tatapan sinis, paket dandan segala. Mau jualan apa, cari suami baru? Tapi ternyata, sambutan yang ia dapat bukanlah dukungan. Seorang ibu mengenakan perhiasan mencolok mendekat sambil tertawa miring. Ini yang katanya janda jualan kue lain itu ya?" Yang lain ikut menyahut, "Iya nih. Bajunya ketat banget buat acara ibu-ibu. Gimana sih? Kalau cantik tapi statusnya janda, harusnya tahu diri dong." Arumi menunduk, menggigit bibirnya. Wajahnya merah, tapi ia tetap menjawab dengan suara lembut. "Saya cuma mau cari nafkah untuk anak saya, Bu, bukan cari perhatian." Namun mereka tertawa lebih keras. "Ya kan sekarang janda muda bisa semua, ya. Modal senyum dikit, laku." Ia memperhatikan semuanya termasuk hinaan yang ditujukan ke Arumi. Mata yang melihat tanpa berkata. Tapi sekitar pukul 10 malam, notifikasi HP-nya meledak. Di tengah keramaian itu, ada satu wanita muda bernama Alia, seorang content creator yang sedang membuat vlog tentang UMKM lokal. Dihina saat bazar, padahal kuenya seenak itu.
Tonton sampai habis kalau kalian masih punya hati. Tanpa banyak bicara, Alia menghampiri meja Arumi dan membeli 5 toples sekaligus. Aku suka banget sama aromanya. Kamu pakai bahan pengawet nggak? Ini soal bagaimana perempuan direndahkan hanya karena statusnya. Padahal, perjuangan mereka jauh lebih besar dari yang kita tahu. Nggak, Kak, semua pakai bahan rumahan, jawab Arumi pelan. Bagus, nanti aku review ya. Ledakan yang tak disangka. Malam harinya, Arumi hampir lupa dengan kejadian itu. Ia menghabiskan waktu dengan anaknya, mencuci pakaian, dan memikirkan sisa stok yang belum terjual. Aroba Alia vlogger posted a reel. Kalian harus kenal ibu muda satu ini. Video itu singkat, menampilkan Arumi tersenyum kikuk. Lalu potongan suara ibu-ibu mencibirnya dan akhirnya, Alia berbicara sambil menangis di akhir. Aku sedih, karena ini bukan soal jualan kue. Respons publik, dukungan membludak dalam waktu 12 jam, video itu ditonton lebih dari 100.000 kali, dibagikan ribuan akun, dan dipenuhi komentar yang mendukung Arumi. Respect banget buat Mbak Arumi. Perempuan tangguh, janda bukan aib. Yang hina dia justru yang gak punya hati. Aku mau order kuenya. Bantu usaha beli yuk. WhatsApp Arumi nyaris tak bisa dibuka. Pesanan masuk dari berbagai kota. Bahkan ada yang menawarkan untuk jadi reseller. Arumi tak percaya. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ya Allah, ini bukan hanya rezeki. Ini bukti bahwa engkau melihat setiap air mata diamku. Sudah 3 hari sejak video viral itu menyebar kemana-mana. Arumi belum berhenti menerima pesan masuk, pesanan kue, tawaran kerjasama, dan undangan dari sebuah stasiun televisi nasional. Telepon itu datang saat Arumi sedang mengaduk adonan di dapurnya yang sempit. Ini dengan Ibu Arumi, ya, kami dari acara Perempuan Hebat Indonesia, dan ya, seluruh Indonesia akan melihat Ibu. Ingin mengundang Ibu sebagai narasumber utama di episode minggu ini. Kami sangat terinspirasi oleh perjuangan Ibu. Halo, selamat pagi. Acara ini akan ditayangkan langsung di televisi nasional. Lebih dari cukup untuk jadi inspirasi. Tangan Arumi lemas seketika. Kakinya bergetar. Ia menatap bayinya yang sedang tertidur di kasur lusuh dekat dapur. Matanya memanas. Saya cuma ibu rumah tangga. Bu, saya nggak biasa bicara di depan kamera. Tapi pihak TV menjawab lembut, justru itu yang membuat ibu layak. Karena kejujuran perjuangan ibu. Ketakutan dan keraguan bayangan berdiri di depan kamera membuatnya cemas. Apalagi jika orang-orang tahu ia hanya tinggal di kontrakan kecil. Jika wajah dan suaranya disorot seluruh Indonesia, bagaimana kalau mantan suaminya melihat? Bagaimana kalau keluarga Galang kembali menghina? Malam itu, Arumi sulit tidur. Tapi di antara ketakutannya, ada suara kecil dari Rafa, anaknya. Mama kenapa dim aja? Kalau mama di TV, nanti aku bisa lihat mama jadi orang terkenal, ya. Ia memakai gamis putih polos yang disetrikanya semalaman. Rambut yang biasa digelung asal kini tertutup rapi dengan kerudung sederhana. Bibirnya bergetar. Lalu, seperti air yang pecah dari bendungan, semua luka yang ia simpan selama ini keluar tanpa bisa ditahan. Arumi menoleh pelan dan tersenyum. Dia nggak ingin hidup dengan wanita seperti saya. Mama nggak perlu terkenal, nah. Mama cuma pengen kamu bisa bangga. Hari yang mengguncang host acara menitikan air mata. Bahkan para kru di belakang layar pun terdiam. Cuplikan pidato Arumi dipotong dan dibagikan oleh ratusan akun motivasi. Wajahnya muncul di beranda YouTube, Instagram, dan TikTok. Wanita tidak diukur dari statusnya, tapi dari keteguhan hatinya. Tapi hari ini, ia berdiri di panggung ini karena tak pernah berhenti berjuang. Arumi datang ke studio dengan didampingi oleh Alia, wanita yang pertama kali membelanya. Makeup dari tim produksi tak mampu menyembunyikan mata sembab karena kurang tidur dan kerja keras. Tapi justru itu yang membuat wajah Arumi memancarkan kekuatan. Dan ketika lampu studio menyala, host acara membuka siaran langsung dengan kalimat, "Di hadapan kita kini hadir seorang janda muda, usia 25, yang sempat dicaci, diusir, dan hidup dalam keterpurukan." Pengakuan yang menguras air mata, lihat Arumi. Saat diminta menceritakan awal mula perjuangannya,
Arumi sempat diam. Saya dulu tinggal di rumah besar, tapi ketika saya melahirkan, suami saya bilang saya nggak menarik lagi. Dia bilang, matanya tak berkedip. Di layar, Arumi tersenyum sambil menggandong bayinya, menjawab pertanyaan host. Suara penonton tercekat. Kamera menyorot wajah Arumi yang tegar. Saya pernah tidur sambil memeluk anak saya yang menangis kelaparan. Saya pernah makan 1 bungkus mie untuk 2 hari. Tapi saya selalu yakin. Seluruh studio berdiri. Tepuk tangan membahana. Reaksi dari luar studio karena tanpa rasa sakit dari dia, saya nggak akan jadi wanita seperti sekarang. Tak butuh waktu lama. Komentar pun bermunculan. Wanita ini bikin aku malu karena sering mengeluh. Janda bukan berarti gagal. Aku nggak kenal dia, tapi aku bangga banget. Dan seperti yang ia takutkan Galang, mantan suaminya juga melihat tayangan itu. Galang yang mulai tak tenang di sebuah kafe mewah. Galang menatap layar laptop sambil menghela nafas panjang. Di sebelahnya, kekasih barunya sedang sibuk dengan ponsel. Itu mantan lo, kan? Tanya wanita itu. Dia jadi artis sekarang. Galang tidak menjawab. Saya nggak benci mantan suami saya. Dan Galang pun menunduk. Untuk pertama kalinya, ia menyesal. Tapi ia tahu, semuanya sudah terlambat. Setelah tayangan televisi itu meledak, hidup Arumi berubah drastis. Dulu ia bangun pagi untuk mencampur adonan kue di dapur sempit dengan tangan dingin. Kini ia harus membuka laptop setiap pagi untuk mengecek puluhan email kerjasama, undangan seminar, dan pesanan ribuan toples dari berbagai daerah. Namun perubahan paling mengejutkan bukan datang dari bisnis, melainkan dari para laki-laki. Pesan-pesan aneh dari pria tak dikenal awalnya Arumi hanya membacanya sambil lalu. Tapi makin hari, pesan-pesan itu makin intens dan personal. Aku udah lama ngikutin perjuangan kamu, Mbak Arumi. Boleh kenalan lebih jauh? Kalau kamu masih sendiri, mungkin kita bisa serius. Aku siap jadi ayah dari anakmu. Kalau kamu mau, ada yang sopan, ada yang frontal. Ada pula yang pura-pura ingin kerjasama, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal-hal pribadi. Arumi menolak semuanya dengan halus. Tapi satu pesan dari seorang pria bernama Radit berhasil membuatnya ragu. Radit, pria yang berbeda. Radit adalah pengusaha di bidang logistik. Ia pernah menyumbang untuk UMKM yang dipromosikan Arumi. Awalnya hanya email bisnis biasa, lalu berkembang jadi obrolan santai. Aku kagum karena kamu kuat, dan itu kualitas yang langka. Hingga akhirnya, Radit menyampaikan niat serius lewat pesan suara. Aku tahu kamu mungkin takut disakiti lagi, tapi Arumi, aku kagum sama kamu bukan karena kamu cantik atau viral. Kalau kamu berkenan, aku ingin datang langsung, bukan untuk melamar cepat-cepat, tapi untuk memperkenalkan diri sebagai pria yang ingin mengenalmu dengan niat baik. Tak karena Radit tapi karena luka lama yang belum sembuh, luka dari cinta yang dulu memberinya rumah, lalu menghancurkannya dari dalam. Bimbang, luka lama kembali terbuka saat sarapan dengan Rafa dan adiknya. Kamu marah nggak? Rafa, aku nggak apa-apa. Arumi tak sengaja berkata. Jawaban itu sederhana. Pertama, tapi seperti membuka kunci hatinya yang sudah lama terkunci rapat. Arumi menatap layar ponsel lama. Jantungnya berdetak kencang. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya tapi juga bagian lain yang penuh luka dan trauma. Semua pria bilangnya kagum. Tapi waktu aku lelah, mereka tinggal. Apa Radit akan beda? Ia menangis semalaman. Dilihat sebagai manusia. Rafa yang jadi penentu pagi harinya. Kalau mama punya teman laki-laki untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dihakimi, tidak merasa diuji, tidak merasa diuangkan. Tirai robek, dan dapur yang penuh aroma adonan kue. Anaknya yang baru berusia 5 tahun itu menjawab polos, tapi saya lihat lebih dari itu. Di tempat ini, ada wanita yang membesarkan 2 anak dengan tangannya sendiri. Saya datang bukan untuk menyelamatkan. Saya datang untuk membersamai. Selama dia nggak bikin mama sedih kayak dulu, Arumi menahan tangis. Pertemuan Arumi akhirnya mengizinkan Radit datang ke kontrakan sederhana mereka. Ia tak berdandan mewah, tak menyembunyikan apapun. Rumah kecil itu tetap sama lantai semen. Radit datang dengan kemeja biru dan senyum tulus. Ia menatap Arumi dan berkata,
Saya tahu tempat ini sederhana. Arumi tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya merasa. Hari itu hujan turun deras. Arumi baru saja menyelesaikan pesanan 100 toples kue dari sebuah perusahaan besar. Di rumah kontrakannya yang masih tetap sederhana, aroma mentega dan vanila memenuhi udara. Tapi di tengah kehangatan itu, sebuah ketukan di pintu membuat jantung Arumi berdebar keras. Saat pintu dibuka, tubuh Arumi membeku. Di hadapannya berdiri Galang, mantan suami yang dulu menceraikannya dengan kalimat paling kejam. Tidak ada lagi aura angkuh atau gaya hidup hedonis seperti dulu. Matanya sayu, tangannya gemetar. Ia pernah memimpikan hari ini saat Galang datang menyesal. Tapi kini, saat mimpi itu jadi nyata, tak ada bahagia yang ia rasakan. Hanya luka lama yang menganga kembali. Kamu nggak menarik lagi. Wajah yang dulu ia tangisi Galang berdiri dalam jas basah kuyup, rambutnya lepek, wajahnya kusut. Dulu aku kira aku hebat karena bisa hidup bebas. Tapi ternyata, hidupku hampa tanpa kamu dan Rafa. Aku minta maaf, Arem. Aku salah. Aku bodoh. Arumi tidak langsung merespons. Hanya diam. Tangannya mengepal. Permintaan yang mengguncang. Galang duduk di kursi rotan tua ruang tamu. Arumi hanya berdiri, menatapnya dengan dingin. Lalu, Galang mulai bicara panjang. Aku lihat kamu di TV. Aku lihat bagaimana kamu bertahan, dan aku malu. Aku ingin kembali. Kita bisa mulai dari awal. Arumi tertawa bukan bahagia, tapi getir. Kamu bilang kita bisa mulai dari awal, setelah kamu buang aku kayak sampah. Kenangan paling menyakitkan. Kata-kata Galang membuat benaknya kembali dipenuhi kenangan lama saat ia keluar dari rumah dengan satu tas, menggendong Rafa yang masih merah, dan air mata yang tak berhenti sejak pagi hingga malam. Ia ingat saat harus makan 1 bungkus mie untuk 2 hari, menghemat uang 1.000 perak untuk beli gas, dan tidur sambil memeluk anaknya yang demam tanpa punya cukup uang untuk ke dokter. Semua itu karena pria yang kini duduk memohon di hadapannya. Ia tak akan pernah kembali ke luka yang sama 2 kali. Rafa yang menjawab dengan satu kalimat tanpa Arumi sadari. Rafa berdiri di ambang pintu kamar, mendengarkan semuanya. Bocah 6 tahun itu kini cukup paham. Itu bukan cinta, Galang. Itu rasa bersalah. Tapi aku nggak akan pernah kembali ke hidup yang menghancurkanku. Galang melihat anaknya dan mencoba tersenyum. Nah, ini ayah. Rafa diam. Matanya menatap ayahnya dengan tatapan polos yang mengiris. Ayah datang lagi sekarang karena mama udah kuat, ya. Seketika ruangan hening. Galang tertunduk. Arumi menggenggam tangan anaknya. Dan dalam hati, ia tahu. Jawaban tegas Arumi. Dulu kamu buang aku saat aku nggak punya apa-apa. Sekarang kamu datang saat aku sudah bisa berdiri. Dan aku sudah memaafkanmu. Galang menangis, tapi tak ada lagi tempat untuknya. Ia pergi dengan langkah lemas, menatap punggung Arumi dan Rafa yang kini berdiri lebih kokoh dari yang pernah ia bayangkan.